Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah. Pagi hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat besar, yang jauh lebih besar dibanding kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada para ahli dunia. Jauh lebih besar dari kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang Allah kasih limpahan nikmat berupa kekuasaan-kekuasaan. Kalau kita bicara tentang nikmat dunia, maka yang menjadi puncak dari kenikmatan dunia ini adalah Qarun, sebagaimana diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan kalau kita bicara tentang kekuasaan, maka yang dijadikan oleh Allah sebagai contoh orang yang ada di puncak kekuasaan adalah Fir'aun. Dan apa yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini berupa aktivitas ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, dan sebelum sholat subuh melakukan sholat sunnah 2 rakaat, lalu kita lanjutkan dengan ngaji ba'da subuh, maka ini semuanya jauh lebih besar dibanding kekuasaan yang Allah berikan kepada Fir'aun maupun harta melimpah yang Allah berikan kepada Qarun. Dan ini semuanya perlu kita syukuri, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senang melihat aktivitas kita pada pagi hari ini, mulai dari kita keluar dari rumah kita sampai kita duduk di masjid ini. Harapan kita mudah-mudahan itu membuat senangnya Allah kepada kita, karena yang menjadi sebab kita itu masuk surga adalah kalau ada amal-amal kita itu yang disukai oleh Allah, yang disenangi oleh Allah. Dan kita itu tidak pernah tahu, Pak, amal kita yang dicintai oleh Allah, yang membuat Allah itu senang ketika melihat kita melakukan amal itu yang mana. Ya, belum tentu salat kita, belum tentu puasa kita. Terkadang yang membuat Allah Subhanahu wa taala senang kepada kita itu adalah amal-amal yang sederhana. Karena biasanya amal yang sederhana itu gampang untuk ikhlasnya. Ya, mau nyari pujian orang kayak gini, ya ngelakuin kayak gini juga enggak bakal mengundang orang untuk memuji kita. Ya, kadang hal-hal sepele. Memang derajat kita di surga ditentukan oleh amal-amal ibadah kita. Tapi yang membuat kita masuk surga adalah amal yang membuat Allah itu senang pada kita. Dan bisa jadi pada hal-hal yang sepele. Sebagian ini dari kita bangun sampai kita ada di masjid, bisa jadi yang membuat Allah Subhanahu wa taala senang itu adalah jalan kaki kita dari rumah ke masjid. Ya. Atau juga bisa jadi yang membuat Allah Subhanahu wa taala senang kepada kita itu adalah proses bangun kita dari tempat tidur, mulai dari kita melek, ya, kemudian sesaat mengumpulkan nyawa, lalu duduk. Bisa jadi yang membuat Allah senang itu proses dari tidur ke duduk itu. Kenapa?
Karena itu satu, nggak ada yang lihat, ya, dan nggak bisa kita bangga-banggain ya, di depan banyak orang. Dan yang kedua itu yang paling berat dibanding salat subuh 2 rakaat tadi, ya, karena di situ ada pertentangan antara apa yang dimau oleh Allah dengan apa yang dimau oleh nafsu kita. Dan begitu kita bangun, kita duduk, saya harus bangun, wudu, persiapan ke masjid dan seterusnya, maka di situ kita memenangkan Allah dalam pertarungan dalam diri kita. Gitu ya. Jadi yang penting kita itu ketika melaksanakan sesuatu kita menangkan Allah tuh dalam diri kita. Ada keinginan gini, Allah punya keinginan gini, menangkan Allah. Nanti kalau kita terbiasa memenangkan Allah di dalam diri kita, kalau Allah pasti menang, Pak. Ya, cuma begitu masuk perintahnya ke dalam diri kita, terjadi dialog di dalamnya, bahkan bukan hanya dialog, pertikaian juga bahkan dengan hawa nafsu kita. Dan kalau kita terbiasa memenangkan Allah dalam diri kita, maka Allah akan memenangkan kita dalam pertarungan hidup ini. Hal-hal kecil aja menangkan Allah. Ya, kayak tadi urusan bangun tidur, urusan mau berangkat ke masjid, urusan mau ngaji, kayak pagi ini pada subuh ngantuk ini. Ya, habis imam menutup sholat dengan salam, mata ngantuk. Tapi kok ada info ngaji di masjid, katanya. Maka kalau yang pagi nggak ada acara, kan ada pertentangan tuh dalam diri kita. Pulang tidur atau tetap duduk di masjid ngaji. Ya, itu. Tapi nanti saya itu kalau ngaji ngantuk loh. Ya, itu. Maka begitu kita memenangkan Allah dalam pertarungan diri kita itu, Allah itu senang, Pak. Ya, Allah itu senang. Dan bisa jadi yang membuat Allah senang bukan duduk kita saat ngaji ini, tapi tadi tuh habis salam, kemudian ada pertentangan, pulang atau tetap duduk, gitu. Kita menangkan Allah, duduk aja deh, ya nanti didengarkan semampunya, disimak semampunya, ya kalau kemudian tertidur di majelis ilmu, wong itu tidak mengurangi pahala. Nah, itu ya, tidak mengurangi pahala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu kalau membeli amal yang dilakukan bersama-sama seperti duduk di majelis ilmu seperti ini, maka diilustrasikan seperti kita membeli pisang 1 tandan itu, Pak. Pisang 1 tandan itu yang paling bawah kecil-kecil, yang paling atas gede-gede. Dan bisa jadi yang paling bawah itu nggak bisa dimakan tuh, karena cuma segini-segini itu. Ya, tapi begitu 1 tandan kita beli, maka mau yang bawah ada yang kecil-kecil, yang atas gede-gede, yang kecil sama yang gede harganya sama. Kan gitu ya. Tapi begitu dipisah, maka yang bawah sendiri, yang kecil-kecil nggak bisa dimakan, nggak ada harganya itu nanti. Yang gede jadi ada harganya. Maka di majelis ilmu seperti ini semua pahalanya sama, baik yang ngantuk atau yang tidak ngantuk. Kata Allah Subhanahu wa taala, humul julasa la yashqa jalisuhum. Pokoknya yang duduk di situ itu nilainya sama, harganya sama, kata Allah, tidak akan sengsara siapapun orang yang ikut duduk di situ. Nah, gitu ya. Baik. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini saya mendapatkan tema tentang sirah Nabi Muhammad SAW di bulan haji. Ya, karena kita sudah ada di bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah,
lalu Dzulhijjah. Dan itu adalah bulan-bulan haji sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-hajju asyhurum ma'lumat. Bulan haji itu pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Ya, jadi tidak boleh melaksanakan ibadah haji kecuali di bulan-bulan yang sudah Allah tentukan. Maka ketika kita bicara tentang sirah Nabi yang terjadi di bulan Dzulhijjah, maka di awal karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dakwahnya kalau kita lihat secara secara periodik, maka ada dakwah Mekah, ada dakwah Madinah. Ya, ada fase Mekah, ada fase Madinah. Maka di fase Mekah, di bulan-bulan haji, ya, sejak Nabi diperintahkan oleh Allah untuk dakwah terang-terangan. Setelah 3 tahun Nabi itu dakwahnya sembunyi-sembunyi, Pak. Dakwah sembunyi-sembunyi itu dakwah di mana Nabi melihat orang-orang yang punya potensi. Dan Nabi tidak terburu-buru untuk urusan kuantitas. Karena yang direkrut di awal itu adalah orang-orang yang punya potensi. Bukan hanya orang yang kaya contohnya, tapi dia adalah orang yang kaya dan akhlaknya baik. Kenapa? Karena orang-orang rekrutan awal itu nanti kalau di toko kayak etalase. Mereka akan menampilkan wajahnya Islam itu, Pak. Sehingga kalau mereka itu baik, maka orang itu akan mengkritisi agama dan dakwah ini susah. Kan itu ya. Oke, jadi setelah dakwah sembunyi-sembunyi dan ada sekitar 90% yang didakwahi Nabi itu usianya di bawah Nabi. Sekitar 60-an% yang didakwahi Nabi itu dakwah sembunyi-sembunyi usianya di bawah 20 tahun. Anak-anak muda itu, Pak. Ya, makanya para ulama mengatakan bahwa anak-anak muda itu sebenarnya bukan musuhnya iklan, bukan lawannya, tapi anak-anak muda itu sebenarnya adalah lawan kekuasaan. Ya, jadi orang-orang yang berkuasa itu sebenarnya lawannya adalah anak-anak muda. Makanya supaya anak-anak muda itu tidak menjadi lawan yang membahayakan, dibuatlah program-program yang memandulkan semangat dan juga keberanian anak-anak muda tersebut. Baik, begitu Nabi diperintahkan untuk dakwah terang-terangan. Maka Nabi melihat bahwa bulan-bulan haji adalah bulan-bulan yang paling efektif untuk mensyiarkan Islam. Kalau di bulan-bulan lain Rasulullah dakwah di kota Mekah. Ya, dakwahi saudara-saudaranya, karena rata-rata semua Quraisy yang ada di kota Mekah itu saudara-saudaranya Nabi semuanya itu. Ya, karena mereka dari akar keluarga yang sama, ya wis Bani Ismail. Keturunannya Nabi Ismail. Nanti dari Ismail itu Allah pilih Quraisy. Quraisy itu kakeknya Nabi yang ke-13. Ya. Nah, semua yang tinggal di Mekah itu kan Quraisy. Jadi kalau dirunut-runut ya ketemu nanti dengan kakeknya Nabi yang ke-13 itu. Ya, dari kakeknya Nabi yang ke-13 nanti keluarga Nabi itu cukup menonjol karena kakeknya Nabi yang ke-6 dari yang ke-13 dipilih lagi ke yang ke-6 namanya Qusay, itu yang menginisiasi perjalanan dagang rihlatasy syita'i was-shaif,
yang dipuji-puji oleh Allah dalam Quran surat Quraisy itu, Pak. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i syita'i was-saif. Ya itu. Itu yang menginisiasi kakeknya Nabi yang ke-5, bukan ke-6. Qusay namanya. Kan itu ya. Makin terlihat tuh keluarga Nabi. Ya, makin mulia. Jadi semuanya masih family itu. Lah, ketika Rasulullah SAW berdakwah, maka di hari-hari biasa Rasulullah berdakwah kepada saudara-saudaranya itu yang ada di kota Mekah. Jumlahnya ribuan. Dan mereka membagi-bagi itu, Pak. Jadi keluarga siapa itu nanti bloknya di mana dari Ka'bah. Keluarga siapa bloknya di mana dari Ka'bah. Keluarga siapa bloknya di mana dari Ka'bah. Dan kalau tanah haram atau Masjidil Haram hari ini itu seperti komplek, karena dulu ya masjidnya itu hanya Ka'bah itu aja, Pak. Komplek, maka tempat yang paling mahal kita biasa di komplek yang paling mahal ya itu yang posisi ini gitu contohnya. Lah di Mekah itu yang paling mahal adalah sisi bagian arah Safa Marwah itu, Pak. Pokoknya yang tinggal di situ bangsawan-bangsawan yang nasabnya tinggi-tinggi, yang mulia-mulia. Maka Abu Lahab nanti rumahnya di situ. Tahu Abu Lahab ya? Tabat yada Abi Lahab wa tab, pamannya Nabi itu. Nanti ada juga Abu Sufyan, mertuanya Nabi itu juga di situ. Nah, setelah menikah dengan Khadijah, kemudian Abu Thalib rumahnya juga di situ. Ya, keluarga Nabi rumahnya di sana. Kemudian ada juga Walid bin Mughirah, orang paling kaya nomor 1 sekota Mekah, itu juga rumahnya di situ. Sama Rasulullah ketika nikah sama Khadijah, akhirnya juga membeli dan membangun rumah di situ itu. Di tempat paling elit di di tanah haram. Oke. Jadi di hari-hari biasa Rasulullah dakwah kepada saudara-saudaranya. Tapi begitu masuk bulan haji, yang dilakukan oleh Nabi adalah datang ke pasar-pasar. Ya, karena melihat ini adalah waktu paling efektif untuk berdakwah. Kenapa? Karena tidak perlu mengeluarkan dana yang besar. Orang-orang Arab yang mereka pergi ke Jordan, kemudian tinggal di Jordan, di Syam, mereka sekarang sudah tinggal di Irak, sudah tinggal di Mesir, sudah tinggal di Yaman, sudah tinggal di Afrika, di Oman dan seterusnya. Dimanapun orang Arab itu tinggal, maka begitu bulan haji mereka akan berduyun-duyun datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi efektif. Ya, dan itu nanti yang digunakan oleh Nabi untuk dakwah. Dan biasanya orang-orang ketika melaksanakan ibadah haji, maka biasanya mereka punya kebiasaan itu ngumpul-ngumpulnya di pasar sebelum mereka melaksanakan ibadah haji. Jadi yang ramai itu adalah pasar-pasarnya. Ada pasar Okas, ada pasar Dzulmajas, kan gitu ya. Jadi itu paling ramai itu. Nanti di sana dapat sajian pembacaan syair dan seterusnya. Mereka bisa jual beli juga. Ya, kemudian mereka juga akan berpikir jauh-jauh datang dari Irak ke Mekah, setidaknya ketika balik ke Irak itu ada sesuatu yang bisa dijual dan mendatangkan keuntungan. Sehingga itu paling tidak bisa nutupi biaya untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga bisa merasakan sensasi haji gratis. Ya itulah, Pak. Dan itu mindset memang orang-orang hari itu. Ya. Dan juga mindset orang-orang Quraisy hari itu, Pak. Makanya mereka menguasai perekonomian. Nah, kalau kita tidak punya cara pandang itu, ya kita tidak punya cara pandang itu. Kalau sahabat Nabi itu, Pak, begitu mau belanja ke pasar, mau beli sesuatu ke pasar,
Maka kurang lebih ilustrasinya seperti pembantunya Nabi dikasih uang 2 dinar. Dikasih uang 1 dinar. 1 dinar paling hari ini 3,6 juta. 1 dinar. Dikasih uang 1 dinar, disuruh oleh Nabi untuk beli domba karena mau disembelih. Ke pasar, ya, dia beli domba, kemudian dengan harga di bawah 1 dinar, kemudian dapat untung, dia jual. Dia belikan domba lagi, dapat untung, jual lagi. Beli domba lagi, dapat untung, jual lagi. Sehingga nggak nyampe setengah hari, pembantunya Nabi itu pulang bawa 1 ekor domba dan uang 1 dinar. Gitu tuh Pak. Kebayang ya. Jadi sahabat-sahabat itu mindsetnya begitu. Jadi kalau pergi ke mall itu bukan untuk ngabisin duit. Kan itu, jadi begitu ada barang yang dibeli, yang dipikir adalah ada transaksi ekonomi apa yang dipakai untuk mengembalikan uang yang kita gunakan untuk membeli barang tersebut. Kalau kita mindsetnya kan kita kerjanya di tempat ini, kita buang duitnya di mall dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu ya, ini babnya bab cara pandang ekonomi saja. Tayyib. Rasulullah SAW dakwah tuh di pasar-pasar. Dan nanti di musim haji itu ketika Rasulullah dakwah di pasar-pasar, maka orang yang sering membuntuti Nabi, melempari Nabi dengan batu sehingga kaki beliau berdarah-darah, kalau tidak begitu ditunjuk-tunjuk dari belakang. Jadi Nabi mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan menang. Maka nanti dari belakang, apakah yang ngolok-ngolok atau melempari batu Rasulullah dari belakang itu adalah pamannya Nabi sendiri yang namanya adalah Abu Lahab. Itu saudara dari bapaknya Nabi. Hanya beda ibu, satu bapak. Abu Lahab itu dengan Abdullah bapaknya Nabi, satu bapak beda ibu. Yang satu bapak satu ibu itu Abu Thalib. Nah, itu ya. Dan kenapa hanya Abu Lahab yang berani melempari batu? Karena orang-orang Quraisy pada waktu itu punya prinsip unsur akhaka zaliman au madluman. Belalah saudaramu apakah dia zalim atau dia dizalimi. Artinya adalah kalau ada keluarga lain yang bukan Bani Hashim, kok contohnya keluarganya Abu Jahal itu Bani Makhzum. Kok ada Bani Makhzum ikut-ikutan menyakiti Nabi, maka walaupun keluarga Bani Hashim waktu itu mayoritas belum masuk Islam, mereka akan membela saudaranya yaitu Rasulullah SAW mati-matian. Gitu ya, makanya yang berani menyakiti Rasulullah adalah keluarganya sendiri. Karena begitu nanti keluar dari keluarganya yang menyakiti Nabi, ini keluarga yang biasa menyakiti Nabi akan angkat senjata untuk melawan keluarga lain yang menyakiti Nabi. Gitu tuh Pak. Jadi punya solidaritas seperti itu. Makanya hanya Abu Lahab. Ketika Nabi mengatakan, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan menang di pasar-pasar tuh. Kalian akan menguasai Arab, kalian akan menguasai non-Arab. Itu ditawarkan oleh Nabi. Jadi Nabi itu menyampaikan bahwa kalimat tauhid yang saya tawarkan ini adalah kalimat kemenangan. Kalau kalian mau mengucapkan hari ini, kalian nanti akan menguasai Arab, kalian nanti akan menguasai non-Arab. Lah orang hari itu dikasih cerita begitu itu ya menertawakan aja. Sesakti apa kalimat itu? Kan itu ya. Bahkan ketika Abu Jahal ngobrol sama Nabi, Nabi mengatakan Amr bin Hisham, aku cuma menuntutmu untuk mengucapkan satu kalimat yang kalau kamu membaca kalimat ini, maka aku jamin kamu jadi penguasa Arab dan non-Arab. Karena Nabi itu melihat Abu Jahal, kalau di dunia binatang katuranggan, Pak. Tahu katuranggan, Pak? Katuranggan itu tongkrongan. Tongkrongannya
ini kalau duduk di samping kaisar Romawi itu nggak kalah Abu Jahal tuh Pak. Apa ya nongkrongan tuh? Perawakan ya. Nah, jadi Abu Jahal itu kalau nongkrong di samping kaisar Romawi itu nggak kalah pamor Pak. Makanya Nabi bilang, tak kasih satu kalimat, kamu baca itu kamu jadi penguasa Arab dan non-Arab. Maka Abu Jahal mengatakan, kalau aku bisa jadi penguasa Arab dan non-Arab, ya jangankan satu kalimat, 10 kalimat pun saya baca, kata Abu Jahal gitu. Terus Nabi mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau itu jangan, kalau itu aku nggak mau mengucapkan. Kan itu. Jadi Nabi menawarkan itu Pak. Makanya nanti siapapun orang yang mau menerima tawaran Nabi jadi penguasa Arab dan non-Arab, kan gitu ya. Siapa? Abdullah bin Mas'ud, ya, tapi dia berkuasa dalam dunia akademik, bukan dalam dunia politik, ya, berkuasa Pak. Karena begitu nanti di zaman Nabi meninggal dunia, di zaman Umar, Abdullah bin Mas'ud dikirim ke Persia untuk jadi guru di sana. Kan itu loh. Untuk jadi guru di sana, guru Quran, guru fikih dan seterusnya. Makanya nanti dari Abdullah bin Mas'ud turun murid sampai Imam Abu Hanifah itu, Pak. Ya. Nah, ini turun murid Imam Abu Hanifah punya murid. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke Irak, lalu ketemu dengan murid dari muridnya Imam Abu Hanifah, ngaji lagi. Dan itu ya, jadi semua rata-rata, tidak sedikit dari orang hari ini yang kemudian begitu ngaji, sanad ilmunya itu sampai ke Abdullah bin Mas'ud. Padahal Abdullah bin Mas'ud itu bukan orang Quraisy, dan dia hanya penggembala domba. Yang domba itu bukan miliknya, tapi dia hanya pegawai saja, orang suruhan gitu Pak. Cuma karena mau menerima kalimat tauhid dari Nabi, maka dia jadi penguasa akademik. Ya, taib. Jadi begitu, itulah kurang lebih suasana bulan-bulan haji ketika Rasulullah masih dakwah di kota Mekah, Pak. Sampai nanti pada akhirnya, ya, di tahun 10 kenabian, Pak. Di bulan haji tahun 10 kenabian, Rasulullah SAW pulang dari Taif setelah dilempari batu itu. Dan sebelum itu Rasulullah SAW sedih karena istri beliau meninggal dunia, Khadijah. Ya, dan yang kedua, paman beliau meninggal dunia, Abu Thalib. Ya. Setelah itu hijrah ke Taif. Pengennya sih sembunyi-sembunyi, tapi ternyata Rasulullah SAW sampai di sana dilempari batu. Laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, orang yang masih waras dengan sama orang gila, semuanya ngumpul jadi satu ngelempari batu Rasulullah SAW. Taif itu, Pak. Pulang dari Taif, ya, Rasulullah SAW mengatur strategi lagi. Ya, duduk dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana di jalan-jalan yang biasa dilewati oleh orang-orang Arab dari negeri manapun yang pengen melaksanakan ibadah haji, pasti lewat sini. Maka di jalan itulah Rasulullah sama Abu Bakar itu duduk, tapi di tempat yang tertutup. Nanti begitu ada kafilah haji datang lewat di jalan itu, maka nanti Abu Bakar yang akan menjelaskan, ini kabilah fulan bin fulan, kalau dia menerima tawaran Islam kita, maka potensinya begini. Cuma kabilah ini punya catatan, seneng berkhianat. Itu contohnya, Pak. Lalu itu Abu Bakar punya database-nya semua itu. Cuma hari itu Abu Bakar nggak megang laptop, semua ada di otaknya karena beliau pakar nasab. Ya, beliau pakar nasab. Bahkan track record amanah atau tidaknya sebuah kabilah itu dikuasai oleh Abu Bakar.
Maka Abu Bakar ngasih rekomendasi pada Nabi, jangan ini Rasulullah. Ini lemah kalau kita jadikan sebagai apa? Sebagai ansor, penolong-penolong kita, lemah. Kan gitu. Nanti ada yang ada kabilah yang bagus, prospek, maka Abu Bakar akan cerita itu. Diceritakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi, ya udah kita temui pemimpinannya, begitu ditemui dan seterusnya, maka nanti terjadi obrolan, dan ya Allah Subhanahu wa taala menghendaki tidak ada satupun yang kemudian deal dalam tawar menawar dakwah tadi itu Pak. Nabi cuma pengen tempat yang aku akan bawa umat Islam ini pergi hijrah ke tempatmu, ke kabilahmu sana. Nggak ada yang sepakat. Dan justru yang terjadi begitu Nabi nunggu di jalan-jalan dan Abu Bakar menyampaikan semua database kabilah-kabilah yang lewat di jalan itu. Jadi kebayang Pak ya, kemampuan Nabi memetakan masyarakat yang melaksanakan ibadah haji. Itu detail Pak. Jadi Nabi ngerti kabilah mana saja karena data dari Abu Bakar itu, dan Nabi ngerti kelebihannya seperti apa, kekurangannya seperti apa. Gitu ya. Itu Rasulullah itu begitu itu Pak. Sehingga justru begitu tidak terjadi deal di sini, nanti begitu orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, tapi ini hajinya haji jahiliyah Pak ya. Haji jahiliyah itu tidak ada. Haji jahiliyah itu haji jahiliyah itu adalah haji yang mereka innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa itamar. Ada riwayat yang mengatakan bahwa mereka tidak melaksanakan sa'i di antara Safa dan Marwah. Ya, tidak melaksanakan sa'i di antara Safa dan Marwah. Itu haji jahiliyah itu, Pak. Ya. Dan mereka meninggalkan wukuf di Arafah karena wukuf-wukuf mereka yang mereka sukai itu adalah Mina. Maka ketika Nabi tidak mendapatkan orang yang siap membantu Nabi di sini, ya, maka Nabi nunggu momen mereka kumpul di Mina. Lah di Mina itulah nanti Nabi malam hari itu gerilya dari tenda ke tenda, Pak. Dilihat siapa, dan seterusnya. Begitu gerilya dari tenda ke tenda, ketemulah Nabi dengan 12 orang Madinah itu. Lalu melakukan baiat, namanya baiat Aqobah 1. Ya, siap untuk membantu Nabi. Ya, ada sekian laki-laki, sekian perempuan. Tahun depan kita ketemu di sini lagi ya, kata Nabi gitu. Begitu tahun depan sudah nambah jadi 74 ataupun 75. Nah itu Pak. Kemudian baiat Aqobah yang kedua dengan Nabi, lalu Nabi mengutus sahabatnya yang namanya adalah Mus'ab bin Umair. Usianya baru belasan tahun, diutus ke Madinah untuk jadi guru ngaji di sana. Dan begitu Mus'ab bin Umar diutus, ini duta besar Islam pertama kali. Maka enggak ada waktu 1 tahun dakwah Islam diterima oleh orang-orang Madinah. Enggak ada satu rumah pun yang tidak mengenal kata Islam. Itu Mus'ab bin Umar itu Pak. Dan itu di bulan haji. Ya. Kemudian setahun setelah itu baru kemudian Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi itu pun momentum dapat orang Madinah yang nanti namanya jadi orang-orang Ansor itu di bulan haji. Tempatnya di Mina, yang peristiwanya dikenal dengan Baiat Aqobah 1, Baiat Aqobah 2. Itu juga terjadi di bulan haji. Nah, tempat baiat ini sekarang sudah dibangunkan masjid. Sebenarnya yang bangun masjid ini dibangun sekitar tahun 90-an Hijriah, Pak. Jadi sudah 1300 tahun yang lalu masjidnya dibangun. Hari ini masih ada.
Dulu yang bangun adalah Khalifah Mulia Umar bin Abdul Aziz. Itu ya. Jadi dapatnya kota Madinah, orang-orang yang siap bantu Nabi di kota Madinah itu juga terjadi di bulan haji. Ya itu. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu periode Madinah, periode Mekah ya, nanti hasil akhir dari semua kemenangan dakwah Nabi di kota Mekah, dakwah Nabi di kota Madinah, nanti semuanya Allah tunjukkan dalam peristiwa besar namanya Haji Wada tahun 10 Hijriah, beberapa bulan, 4 bulanan sebelum Nabi wafat. Dan Haji Wada itu adalah kemenangan besar di mana Nabi bisa melihat dengan senang semua tanaman-tanaman keimanan yang tumbuh dalam jiwa-jiwa sahabat-sahabatnya. Itu juga terjadi di bulan haji. Ya, nanti ada peristiwa namanya Haji Wada, haji perpisahan itu, Pak. 10 tahun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Itu hadiah Allah untuk perjuangan Nabi. Karena ada orang yang berjuang tapi dia tidak bisa melihat hasil dari perjuangannya. Gitu ya, dia tidak bisa menikmati hasil dari perjuangannya. Allah ingin Nabi Muhammad itu berjuang dan Allah ingin menunjukkan ini loh hasil perjuanganmu, bunganya seperti ini, buahnya seperti ini. Dan itu ya, bunga dan buah yang membahagiakan itu adalah banyaknya jumlah pengikut Nabi dalam waktu 23 tahun yang ikut bersama Nabi di Haji Wada. Nah, gitu ya. Karena ada yang berjuang tapi nggak melihat hasilnya, Pak. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu misinya bahwa Bani Israel keluar dari Mesir masuk ke Palestina, tapi tidak bisa masuk ke Palestina, Pak. Bahkan jasadnya Nabi Musa hari ini di luar Palestina. Kan gitu ya. Kenapa? Karena meninggal dalam kondisi masih menemani Bani Israel dihukum oleh Allah 40 tahun di lembah Tih itu. Jadi ada yang berjuang dan tidak menikmati hasilnya atau tidak bisa melihat hasilnya. Ada yang berjuang dan bisa melihat hasilnya, dan Allah ingin membahagiakan Nabi. Sebelum meninggal dunia, Allah nampakkan buah-buah manis dari hasil perjuangan beliau selama 23 tahun. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Jika ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Silahkan, Pak. Ya. Haji jahiliyah. Ya, jadi sebelum Haji Wada itu masyarakat melakukan haji, tapi hajinya haji jahiliyah. Nah, kalau haji jahiliyah itu sudah terjadi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Ketika Nabi menjadi nabi, mereka juga masih melakukan haji. Orang-orang musyrikin Mekah dan orang-orang musyrik di luar Mekah itu juga masih melaksanakan ibadah haji, Pak. Ya, dan baru mereka berhenti melaksanakan ibadah haji setelah Nabi menaklukkan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Nabi Haji Wada tahun 10 Hijriah. Jadi 2 tahun sebelum Nabi Haji Wada itu Nabi menguasai kota Mekah dulu. Kan itu ya. Sebelum Nabi menguasai kota Mekah, sebagian riwayat menyebutkan Nabi hanya melakukan umroh sekali tahun 7 Hijriah. Tahun 8 Nabi menaklukkan kota Mekah, tahun 7 Nabi melakukan umroh. Nama umrohnya umroh qadha. Kenapa umroh qadha? Ini umroh pengganti karena tahun 6 sebelumnya Nabi itu pengen umroh kemudian dihalang-halangi karena sudah terlanjur pakai pakaian ihram, Pak. Kan itu ya, sampai Hudaybiyah dihalang-halangi. Maka nanti dibuat klausal perjanjian dengan musyrikin Mekah bahwa haji kalian tahun ini ditunda tahun depan, kata orang-orang musyrik begitu itu. Atau umroh kalian hari ini ditunda tahun depan. Akhirnya Nabi melaksanakan umroh di tahun berikutnya, tahun ke-7 Hijriah. Jadi tahun ke-7 Hijriah Nabi itu umroh, tahun 8 Nabi menaklukkan kota Mekah. Setelah ditaklukkan kota Mekah,
Orang-orang musyrik itu masih kunjung ke Ka'bah, Pak. Di tahun 9 Hijriah, setahun setelah penaklukan kota Mekah, Nabi mengutus umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi Amirul Hajj, pemimpin rombongan hajinya bukan Rasulullah, melainkan Abu Bakar. Ini isyarat bahwa pengganti beliau setelah beliau meninggal dunia adalah Abu Bakar. Walaupun nanti di peristiwa ini Rasulullah mengutus Ali ya untuk menyusul Abu Bakar di dalam peristiwa namanya Ghadir Khum, dan orang-orang Syiah kemudian nanti menganalisis bahwa kepemimpinan yang sah itu adalah Ali bin Abi Thalib lewat peristiwa Ghadir Khum itu tadi. Ya, detailnya ada riwayatnya. Jadi tahun 6 Nabi mau umroh nggak jadi, tahun 7 ditunda tahun 7, tahun 8-nya Mekah dikuasai, tapi berhala sudah dibersihkan, tapi orang-orang musyrik masih suka tuh mengunjungi situ itu, Pak, untuk ibadah di situ walaupun sudah tidak ada berhalanya. Baru nanti tahun ke-9 Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk melaksanakan ibadah haji. Dan Nabi ngasih pesan, pokoknya sejak tahun ini tidak boleh lagi orang-orang musyrik masuk ke kota Mekah. Disteril, Pak. Baru kemudian tahun 10-nya Nabi melaksanakan ibadah haji pertama kali dalam hidupnya. Gitu, Pak ya. Jadi Nabi hajinya ya sekali di tahun 10 Hijriah itu aja itu, Pak, yang kemudian dikenal sebagai haji perpisahan itu. Ya, sebelumnya yang dilakukan oleh sahabat kalau di kota Mekah ya tawaf begitu. Tawaf itu kan seperti sholat posisinya. Jadi kurang lebih begitu itu, Pak. Sekali itu Rasulullah melaksanakan ibadah haji yang dikenal dengan peristiwa haji wada. Sebelum itu Nabi melaksanakan umroh sekali. Ini itu ya. Makanya nanti para ulama fikih mengambil berbeda-beda pendapat bahwa hukum umroh itu apa sih, sehingga ada menyebutkan ada umroh wajib ya. Karena Nabi itu juga melaksanakan umroh. Ada juga haji wajib, karena haji itu rukun Islam sekali, itu yang wajib. Nanti yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu tatawwu, tambahan. Sampai nanti ada juga pendapat di kalangan para ulama yang kemudian membahas tentang hukum umroh itu seperti apa. Maka sebagian ahli ilmu, kalau saya tidak salah menyebut adalah mazhab Maliki, itu maksimal orang itu umroh setahun sekali. Jadi tidak boleh setahun lebih dari sekali. Karena Rasulullah SAW umrohnya juga cuma sekali. Nah, kalau kita jamaah umroh Indonesia bukan hanya setahun sekali, sekali umroh di sana bisa umroh berkali-kali. Iya kan? Nah, karena begitu di kota Mekah selesai umroh nomor 1 itu, Pak, nanti janjian sama teman-teman, ayo kita besok naik taksi ke Tanah Aim kayak contohnya, ambil mikot di sono, umroh lagi. Kalau di mazhab Syafi'i memang diperbolehkan umroh berkali-kali untuk sekali safar itu. Gitu ya, Pak ya. Baik, silakan. Rasulullah mulai Nabi lahir di kota Mekah. Kemudian usia 53 tahun Nabi pindah ke kota Madinah. Ya. Kemudian usia 53 ditambah 8, 61 tahun. Usia 61 tahun Nabi menguasai Mekah lagi setelah sebelumnya Mekah dikuasai oleh orang-orang musyrik. Begitu Nabi menguasai kampung halamannya, orang-orang Madinah, Ansor,
takut. Makanya mereka gereneng-gereneng di belakang Nabi. Ya wajarlah kalau Nabi, karena pada waktu menaklukkan kota Mekah, setelah itu Nabi kan di bulan Ramadan Nabi menaklukkan kota Mekah, di bulan Syawal Nabi menang melawan Hunain di Taif, melawan orang-orang Hawazin di Hunain. Ghanimahnya banyak sekali, harta rampasan perangnya, dan itu dibagikan kepada orang-orang Mekah yang baru masuk Islam, Pak. Makanya orang-orang Ansar di belakang gereneng-gereneng. Ya wajar, wong mereka keluarganya Nabi. Dan Nabi sekarang sudah menguasai kampung halamannya. Dan itu, Pak. Nanti ini kalimat yang berpotensi memecah belah umat nih. Nabi peka kayak begitu-begitu itu. Ya, akhirnya Nabi minta sahabatnya untuk ngumpulin orang Ansor saja dan dipastikan nggak ada satupun orang Muhajirin yang duduk di situ. Diseteril orang Ansor tok, Pak, yang ada di satu tempat, yang lain nggak boleh ada di situ. Baru Nabi kemudian mengatakan, ya, Nabi puji itu orang-orang Ansor itu, Pak. Andai semua orang itu lewat jalan ini dan orang Ansor lewat jalan sini, maka aku akan melewati jalan yang dilewati oleh orang Ansor. Aku akan milih jalan yang dilewati orang Ansor. Ya, apa yang membuat kalian iri? Mereka saudara-saudaraku, orang-orang Mekah itu maksudnya, Pak. Mereka orang-orang Mekah ini pulang ke kampung-kampung mereka, ke rumah-rumah mereka, bawa harta rampasan perang. Sedangkan kalian pulang ke Madinah membawa aku. Kan gitu ya? Baru motifnya tergali. Oh, ternyata orang-orang Madinah itu khawatir Nabi balik lagi tinggal di kota Mekah. Akhirnya begitu dapat jawaban itu, mereka pulang ke rumahnya bawa harta mereka, harta rampasan perang. Kalian pulang ke rumah kalian bawa aku. Kan itu ya? Sehingga Nabi domisilinya walaupun sudah menaklukkan kota Mekah, domisilinya tetap di Madinah karena tidak Nabi itu tidak tinggal di tempat yang dirinya sudah hijrah dari tempat itu. Gitu, Pak. Jadi sudah hijrah dari tempat itu. Contohnya begitu Nabi Yusuf ya sudah pindah, Nabi Yakub sudah pindah dari Palestina ke Mesir, ya sudah, maka dia akan ada di sana. Kecuali Nabi Ibrahim itu kan penjelajah, adventurer itu. Pindah dari sini, balik lagi ke sini, pindah lagi ke sini, balik lagi ke Palestina dan seterusnya. Jadi domisilinya Nabi sampai meninggal dunia itu di kota Madinah karena Nabi sudah keluar, sudah hijrah dari kota Mekah. Begitu ya, Pak ya. Nah, usia 63 tahun Rasulullah meninggal dunia itu. Baik, ada lagi pertanyaan yang ingin didiskusikan? Jika tidak ada, kita cukupkan sekian, insyaallah. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kebaikan-kebaikan waktu yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan untuk kita, ya. Terlebih di bulan depan kita sudah masuk bulan haram, ya, bulan terhormat yang pertama yaitu bulan Dzulqa'dah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik untuk bisa melakukan amal-amal kebaikan dengan maksimal di bulan-bulan tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.